Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Latifah Cleveri Putri Priyono dengan NIM 213131131. Di sini saya dari kelas 5D Pendidikan Islam Anak Usia Dini akan membawakan dongeng tentang ular belajar berhitung. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang sangat lebat, berkumpullah hewan-hewan untuk mendengarkan pengumuman dari sang raja hutan yang berisi akan diadakannya lomba antar penghuni hutan dalam memperingati ulang tahun sang raja hutan. Dijelaskan bermacam-macam perlombaan. Dari sekian banyak lomba yang diadakan, di antaranya ada lomba berhitung. Semua penghuni hutan sangat antusias ingin mengikuti lomba tersebut, kecuali si ular. Wahai ular, mengapa kau diam saja? Apakah kau tidak ingin mengikuti perlombaan? Malas, ngapain ikut lomba? Mending aku tidur. Bukankah asyik ikut lomba sekaligus dapat menguji kemampuan berhitung kita loh? Ih, gak level lomba seperti itu buat aku. Jawab ular dengan sombong sambil tertawa. Kera, siput, dan yang lainnya hanya terdiam menyaksikan kesombongan ular dan segala kelakuannya. Hari yang ditentukan telah tiba. Semua hewan di hutan itu berkumpul di lapangan untuk mengikuti lomba berhitung. Sang raja hutan menyediakan banyak kerikil untuk dihitung oleh peserta lomba. Peserta pertama di lomba berhitung adalah Kijang. Ia pun mulai berhitung dengan percaya diri. 2, 15, 30. Sadar jika urutan berhitungnya salah. Semua hewan yang menyaksikan tertawa terbahak-bahak mendengar Kijang menghitung dengan urutan yang salah. Ramai sekali suasana saat itu. Semua hewan bersukaria penuh gelak tawa, memberikan tepuk tangan ketika melihat peserta menyebut dengan benar dan menyeraki ketika mereka salah menghitung. Di balik rimbunnya pepohonan, ada ular yang sedang mengintip permainan itu. Di dalam lubuk hatinya, dia ingin ikut lomba. Apa boleh buat, dia tidak bisa berhitung. Ular diam-diam menyaksikan perlombaan agar hewan-hewan lainnya tidak mengetahuinya. Setelah lama ular mengamati dan menyaksikan perlombaan itu, dia pun mulai memahami bagaimana cara menghitung. Diam-diam ular pun pergi dari tempat persembunyiannya ke tempat yang sedikit berpasir. Ular ingin belajar berhitung dengan caranya sendiri. Ia sadar ketika berjalan berlenggak-lenggok akan meninggalkan bekas, dan bekas lenggokannya dia hitung satu persatu. 1, 2, 45, 70. Aduh, kok setelah 40, 50, 70 salah lagi, gerutu ular. Ular kebingungan berhitung. Namun, ular pantang menyerah. Dia belajar lagi dan belajar lagi, walaupun kadang keliru. Hingga tak lama kemudian, ketika ular sedang melenggak-lenggokkan badannya di pasir, tak sengaja kera dan siput melihatnya dan menghampiri ular. Apa ular itu? Tidak tahu. Yuk, kita hampiri ular. Ayo. Ular masih sibuk dengan menghitung lekukan, hingga ia tidak mengetahui kedatangan kera dan siput. Oh, sedang belajar berhitung ya ular. Ular pun kaget akan kedatangan kera dan siput. Ia merasa sedikit malu. Dengan terpaksa, ia menggoyangkan badannya. Memangnya kau belum bisa berhitung? Ular hanya terdiam dan
menggoyangkan badannya lagi. Aku masih mencoba belajar berhitung, tapi aku belum bisa. Maukah kalian mengajariku? Kata ular penuh harap. Oh, dengan senang hati. Yang penting kau punya niat, sabar, dan tidak putus asa. Jika kamu terus berusaha, pasti kamu bisa. Tegas Kera menyemangati ular. Siput dan Kera mulai mengajari ular berhitung. Setiap ada waktu luang, mereka gunakan untuk berkumpul dan belajar bersama. Hingga suatu saat, 1, 2, 3, 4, kata ular menghitung semua jejaknya dengan benar. Wah, kau sudah bisa, ular. Siput dan Kera pun loncat-loncat bangga, memecah konsentrasi ular dalam menghitung. Si ular pun tersenyum ketika tingkahnya diketahui oleh teman-temannya. Wah, hebat ular. Kamu sekarang sudah pintar berhitung. Terima kasih ya Kera. Siput, kalian baik padaku. Kalian telah mengajariku berhitung, sehingga aku sekarang sudah bisa. Dulu, aku menganggap berhitung adalah pekerjaan yang menjemukan dan menyebalkan. Makanya, aku tidak mau untuk belajar. Tapi, sekarang aku mulai mengerti berapa pentingnya belajar berhitung. Sebenarnya, aku tidak ikut lomba itu bukan karena aku tak level, tapi karena aku belum bisa berhitung, kata ular dengan malu-malu. Tidak apa-apa, tapi sekarang sudah bisa kan? Kata Kera dan Siput hampir serentak. Lalu mereka tertawa bersama-sama mengekspresikan kegembiraannya atas keberhasilan si ular. Ketika diadakan kembali lomba berhitung, ular pun dengan semangat ikut mengikuti perlombaan. Ia berhitung dengan jumlah kerikil yang telah disediakan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ular berhitung sampai akhir dengan benar. Hewan-hewan di sana pun bersorak gembira. Begitu pula Siput dan Kera yang terlihat bangga. Pemenang lomba pun segera diumumkan oleh sang raja hutan. Kategori lomba berhitung, juaranya adalah ular. Ular yang mendengar namanya disebut pun tersenyum gembira. Ia tidak percaya dapat menjadi juara di perlombaan ini. Ia pun maju ke panggung kemenangan diiringi tepuk tangan serta sorak pujian hewan-hewan lainnya. Bentuk penghargaannya, ia mendapat medali emas yang sangat berkilau. Semua penghuni hutan memberikan selamat untuk ular. Dari cerita tadi, kita belajar untuk jangan sombong dan jika ingin mencapai tujuan, harus berusaha dan pantang menyerah, sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan.